Halo, perkenalkan nama saya Elsie Hasriani Marbun. Saya angkatan 5 kelompok 1 nomor urut 10 dengan pemateri Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Kegiatan Latsar ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mind mapping tentang anti korupsi. Silakan disimak. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah busuk, palsu, dan suap. Berikut adalah beberapa ciri-ciri anti korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Sedangkan nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jenis-jenis korupsi. Pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Sedangkan untuk penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, yang pertama aspek individu pelaku korupsi, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan yang keempat sistem yang buruk. Untuk pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perbaikan sistem dengan cara peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Yang kedua, perbaikan manusia, yaitu dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Berikut ada beberapa unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama, unsur subjektif, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Sedangkan untuk unsur objektif, ada janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara, seperti uang, akta, surat, dan lain-lain. Tipologi anti korupsi ada 7. Yang pertama, white collar crime, yaitu merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan para pelaku yang sangat profesional. Yang kedua, invisible crime, yaitu kejahatan yang tidak tampak. Yang ketiga, low visibility, yaitu bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis, karena perbuatan tersebut tertutup dalam pekerjaan formal dan batasan kewenangannya. Yang keempat, extraordinary crime, merupakan bentuk kejahatan dengan modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa, sehingga kejahatan itu baru dirasakan dan diketahui setelah waktu yang lama. Yang kelima, welfare crime, merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi dan kehidupan masyarakat yang sudah makmur. Yang keenam, public power, yaitu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dan penguasa yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan kuasa ekonomi, yang mana penguasa melakukan penyalahgunaan yang mempunyai dampak yang luas sehingga kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sulit terjangkau hukum. Dan yang terakhir adalah professional fringe violator, yaitu bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir yang dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti
notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara yang melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Berikut beberapa implementasi anti korupsi dalam ruang lingkup pekerjaan. Yang pertama, harus bersikap jujur, yaitu dengan melaporkan data sesuai dengan fakta. Yang kedua, kepedulian, memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan yang ketiga, disiplin, datang tepat waktu sebelum masuk jam kerja, merupakan salah satu penerapan anti korupsi, yaitu korupsi waktu. Bekerja keras dan bertanggung jawab untuk program yang telah dipercayakan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.